Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabarlah adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ini dikenal oleh orang, itu pasti mempunyai konsekuensi juga. Tetapi juga kalau seandainya kita tuh dikenal oleh orang, ya sedikit banyak kita pasti akan merasa bangga. Apalagi ketika kita bepergian di tempat yang jauh, tempat yang asing, tetapi ternyata kita punya kenalan di sana, maka tentu saja keraguan, kekhawatiran, ketakutan itu pasti akan, ya setidaknya akan berkurang banyak. Atau bahkan mungkin itu sudah teratasi semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika itu dikenal. Tetapi menjadi orang terkenal itu belum tentu juga menjadi sesuatu hal yang menyenangkan juga. Kalau misalnya di daerah kita menjadi orang yang cukup dikenal oleh banyak orang, kalau pas musim hajatan kita juga pasti akan juga mengeluh juga. Di sana diundang, di sana juga diundang karena kita terkenal. Itulah. Maka kadang-kadang juga dengan itu kita akhirnya melarikan diri. Kalau undangan itu hanya 1-2 saja mungkin masih mending. Orang yang kita sungguh-sungguh kenal. Tetapi kalau kadang-kadang kita pun hanya mengenal panitianya saja, kemudian juga dikenal. Kalau ada undangan lebih dari 2-3 dalam satu hari, pasti kita pun juga bukan hanya tidak senang, mungkin juga kita pun akan menggerutu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dikenal dan juga kemudian dikenal itu salah satu kriterianya, salah satu bentuknya, wujudnya, bahwa orang itu memanggil kita, nama kita. Dengan kita dipanggil nama kita, dengan nama kita sendiri, maka kita pun juga bisa mengandaikan bahwa orang yang memanggil kita itu mempunyai kesan kepada kita. Entah itu kesan yang baik, ataupun juga kesan yang tidak baik. Kalau sesuatu hal yang kesan yang baik, tentu saja kita pasti akan senang, kita berbangga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetapi bahkan ketika kita dikenal dengan baik, itu juga berarti kita mendapatkan tempat di hati orang yang memanggil kita itu, yang memperhatikan kita. Tetapi bahwa orang yang memperhatikan kita pun juga belum tentu bahwa orang itu bisa menghafal nama kita. Kita bisa lihat Bapak Ibu yang hidup dalam hidup berkeluarga. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada mungkin juga 20 tahun. Kira-kira, mohon maaf, apakah masih ingat nama pasangannya?
Kadang-kadang manggil istrinya saja, "Oi, mama, hei, mah." Tetapi namanya siapa? Kalau minta KTP atau mungkin perlu ini pasti cari-cari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah tips biar tidak dikira nanti menyakiti hati atau mungkin juga dianggap melupakan bahkan orang yang kita kasih, yang kita cintai. Adalah sebuah keluarga, sudah kakek nenek, usia lanjut, begitulah. Sang kakek ini selalu kalau memanggil istrinya, si nenek itu dengan panggilan manis, say, cintaku, darling, gitulah. Maka ketika ada seorang muda itu datang ke situ dengan begitu begitu kagum. Kakek ini kok begitu romantis, bahkan di usia senja pun, di usia tua pun, lansia pun juga masih romantis. Kayak rahasianya apa sih? Kakek itu mengatakan, nak di sini nak, jangan ngomong-ngomong sama nenekmu itu ya. Saya panggil dengan menggunakan darling, sayang, cintaku, karena saya sudah lupa namanya. Maka sekarang silakan dites dari Bapak Ibu, mungkin dengan pasangan, masihkah ingat? Terutama suami kepada istri. Kalau istri kepada suami biasanya kemana-mana yang dipanggil itu, ini Nyonya Gregorius, ini Nyonya Stefanus, ini Nyonya Matius dan segala macam itu. Tetapi ketika kebalikannya kira-kira, apakah masih ada yang bahkan sudah mulai lupa sebenarnya nama istrinya itu siapa sih? Gitulah. Maka ketika memanggil kadang-kadang hanya pakai, "Hei, mah," karena sudah terlalu lama memanggilnya dengan kata mama, kata ibunya ini dan segala macam itu, tetapi lantas menjadi lupa dengan nama aslinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini kita juga merenungkan bahwa Tuhan itu sebagai seorang gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan bahkan juga mengenal nama satu persatu. Tadi di sakristi itu juga di sana ada, Romo ini nanti bagaimana? Ada doa mohon panggilan. Loh, apakah selama ini enggak pernah dipanggil, Po? Kita mohon panggilan, doa mohon panggilan. Tetapi ketika kita dipanggil, kita pura-pura budek. Tidak mendengarkan. Karena kita mungkin merasa bahwa kita mempunyai kebebasan. Panggilan seringkali kalau dikatakan panggilan dalam kasanah orang Katolik, umat Katolik itu seringkali ditujukan pada panggilan menjadi seorang imam biarawan biarawati. Padahal setiap orang juga mempunyai rahmat panggilan itu. Entah itu juga menjadi seorang pendidik atau seorang guru, menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang dokter, menjadi seorang, mungkin ada profesi-profesi yang lain, itu juga merupakan panggilan. Hanya persoalannya bahwa kadang-kadang bahwa panggilan itu juga mempunyai konsekuensi atau mempunyai disertakan di sana, ada tugas perutusan di sana. Persoalannya juga bahwa kadang-kadang kita enggan atau bahkan kita tidak mau menghayati atau kurang mampu untuk menghayati apa yang terkandung dalam panggilan itu. Dan ketika ada orang yang mungkin entah itu mengingatkan, entah itu juga berbagi, orang hanya mengatakan, itu kan urusanmu, itu urusannya Tuhan. Toh juga kalau seandainya saya tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi konsekuensi dari panggilan hidup saya pun, seakan-akan Tuhan pun juga tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan memang seakan-akan tidak akan berbuat apa-apa, tetapi Tuhan itu masih mempunyai kartu truf yang terakhir, panggilan dalam hidup kita. Yang panggilan yang terakhir itu kita tidak ada yang namanya kompromi, tidak ada yang namanya diskusi, tidak ada namanya pengumuman, tidak ada yang namanya pemberitahuan. Maka ketika orang dipanggil sudah selesai. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dengan demikian mau dikatakan bahwa dalam konteks hidup kita menerima rahmat panggilan dari Allah. Allah dari Tuhan yang menggambarkan diri sebagai gembala yang baik. Bahkan bukan hanya itu,
bukan hanya mengenal, bukan hanya mengasihi. Kadang-kadang itu kalau orang mengasihi dengan sikap pelit itu kadang-kadang agak sedikit berbeda, agak sedikit tipis perbedaannya. Orang bisa mengatakan mengapa bapak ini atau ibu ini begitu pelit. Hanya sedikit saja mengapa tidak mau merelakan. Atau mungkin dalam konteks pendidikan kepada putra-putrinya, nasi yang masih dalam piring itu harus dihabiskan. Apa bedanya satu? Sepertinya seakan-akan juga tidak akan berharga. Hanya sesuatu hal yang sepele. Tetapi dalam konteks pendidikan bukan persoalan itu bahwa itu murah dan itu bisa dibeli. Tetapi bahwa dengan itu ada sesuatu hal yang lebih jika dibandingkan dengan sekedar hanya dibandingkan dengan uang. Maka pendidikan itu yang menjadi sesuatu hal yang penting, yang juga sungguh-sungguh sesuatu hal yang sangat berharga. Bukan berarti bahwa orang tua dalam mendidik anak, walaupun hanya 1 atau 2 butir nasi, seakan-akan kesannya bahwa keluarga ini pelit. Tapi padahal bukan itu. Bahwa ada sesuatu hal yang terkandung di dalamnya, bagaimana situasi mengupayakan, bagaimana orang berupaya untuk menghasilkan nasi itu. Maka sama seperti halnya ketika kita merenungkan dalam bacaan Injil hari ini, ketika ada domba yang hilang, maka tentu saja secara sekilas, mengapalah hanya 1 atau 2 saja kok bisanya meninggalkan yang banyak itu hanya demi yang 1 atau 2 itu. Bukan pertama-tama bahwa Tuhan itu pelit. Bukan pertama-tama bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh terlalu mengabaikan yang lain tetapi hanya mengajar yang 1 atau 2 yang hilang itu. Tetapi bahwa dengan itu sebenarnya mau mengatakan betapa Tuhan itu berbelas kasih. Betapa Tuhan itu juga mengasihi kita, mengasihi domba-domba. Hanya persoalannya bahwa domba-domba apakah juga sungguh-sungguh mau terbuka hati dan budi, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan itu. Dalam konteks hidup kita, sekali lagi, dalam profesi hidup kita juga mendapatkan rahmat panggilan dari Tuhan itu. Hanya persoalannya kita mau mendengarkan atau tidak, kita mau melaksanakan atau tidak, kita menghayatinya atau tidak, atau kita justru pura-pura tidak mendengar. Bukan pertama-tama kita tidak mendengar, mungkin kita pura-pura tidak mendengar, atau bahkan kita karena sudah sering kali pura-pura tidak mendengar, akhirnya seakan-akan kita menjadi tuli. Bukan dalam konteks panca indera kita saja, tetapi mata batin kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lewat perayaan dan juga lewat tema Minggu Paskah keempat, Minggu Panggilan ini, maka mari kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kembali kita membuka hati dan budi kita untuk bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengar dan juga melaksanakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.